Assalamualaikum. Hari ini saya sedang berada di Labuhan Batu, kota kelahiran saya. Dan kali ini saya akan membahas mengenai peninggalan Kesultanan Billah yang terdapat di Kecamatan Rantau Utara. Salah satunya makam dari Kerajaan Rantau Prapat yang asli, serta makam raja yang diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda. Melihat banyak dari masyarakat Kabupaten Labuhan Batu dan Kota Rantau Prapat, khususnya para generasi muda di sana yang tidak mengetahui bahwa adanya kesultanan yang pernah berkuasa di Kabupaten Labuhan Batu, yaitu Kesultanan Billah. Pengetahuan yang besar terhadap sejarah Kesultanan Billah ini membuat saya tertarik untuk menelusurinya. Sebelumnya, saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Maisy Rafida, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Sejarah Peradaban Islam. Nah, jadi sebenarnya tujuan saya kemari itu ingin bertemu dengan Bapak Wan Samsul Bahri selaku cucu dari Raja Bendahara Lela Wangsa, dan juga Ibu Haja Raja Puspa Dalimunte selaku cucu dari Raja Setia yang sampai sekarang masih ada loh. Yuk langsung aja kita datangin. Jadi, kita sudah sampai di tempat pemakaman Raja Setia beserta anak dan istrinya. Dan kali ini saya ditemani oleh Aan, salah satu cicit dari Raja Bendahara Lela Wangsa, yaitu keponakan dari Bapak Wan Samsul Bahri. Ada beberapa makam di sini. Salah satunya makam yang berkeramik putih ialah makam Raja Setia. Sedangkan makam yang berkeramik abu-abu ialah adik dari Raja Setia, yaitu Raja Bendahara. Untuk lebih lengkapnya, kita akan mewawancarai Bapak Wan Samsul Bahri selaku cucu dari Raja Bendahara. Kali ini Bapak Wan Samsul Bahri akan menceritakan mengenai kerajaan Kesultanan Billah. Berbicara mengenai berbagai peninggalan Kesultanan Billah yang terdapat di daerah Kecamatan Rantau Utara, yaitu lokasi bekas bangunan perdagangan Kerajaan Rantau Prapat yang saat itu di bawah kekuasaan Kesultanan Billah. Lokasi bekas Kerajaan Rantau Prapat yang saat itu di bawah kekuasaan Kesultanan Billah, lokasi bekas Kerajaan Rantau Prapat, Masjid Agung Rantau Prapat, dan makam dari Raja Kerajaan Rantau Prapat yang asli. Semua peninggalan ini terdapat di lokasi yang hampir berdekatan. Pada masa kedudukan Kerajaan Billah yang pertama, Sultan Tahir Indra Alam adalah raja pertama yang memimpin Kerajaan Billah, yaitu pada tahun 1623. Wilayah kekuasaan beliau meliputi beberapa daerah kerajaan-kerajaan kecil, yaitu Kerajaan Rantau Prapat, Siringoringo, Siharehare, Gunung Maria, Bandar Kumbol, Sibargot, Tanjung Medan, Kuala Pinarik, dan Merbau. Pada masa kekuasaan Sultan Tahir terdapat sebuah wilayah kecil yang tidak mau tunduk kepadanya, yaitu Kerajaan Gunung Maria. Kerajaan ini berada di bawah kepemimpinan seorang raja yang bernama Raja Malem Kuning Panjang Janggut, atau dikenal dengan sebutan Raja Belimbing. Alasan mengapa kerajaan tersebut tidak patuh terhadap Kerajaan Sultan Tahir masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Kesultanan Billah pada masa kejayaannya sekitar tahun 1860, pada masa pemerintahan Sultan Muda Bidar Alamsyah, dapat dilihat dalam berbagai aspek seperti pemerintahan, sosial, ekonomi, budaya, dan agama. Bidang sosial ditandai dengan terjalinnya hubungan baik antara Kesultanan Billah dengan kerajaan kecil taklukannya. Sedangkan untuk bidang ekonomi, kehidupan ekonomi Kesultanan Billah dihasilkan dari pajak yang dipungut dari wilayah kekuasaannya. Atau dia lah Raja Setia, Raja Sembrina, cucunya gitu. Buyung, Wildan, Hotel, dia masuk orang
Setelah menjelaskan mengenai Kesultanan Bila, Bapak Wan Samsul Bahri akan menceritakan mengenai sejarah Raja Batuan Bolatan, raja yang terkenal karena keberaniannya melawan Kesultanan Bila. Bapak Wan Samsul Bahri menjelaskan, di saat pemilihan raja, Sultan Bila lebih memilih anaknya yang pertama untuk dijadikan sultan ketimbang Raja Lembang itu sendiri. Maka, dengan hasil keputusan itu, Raja Lembang merasa keberatan hingga akhirnya memutuskan untuk pergi merantau. Belanda. Meninggal ini Sultan Bila yang nomor 1, maka diangkatlah anaknya jadi sultan. Keberatanlah Raja Lembang ini. Seharusnya Raja Lembang yang jadi sultan. Cuma karena tadi Sultan Bila berhubungan dengan Belanda, maka kalahlah sidangnya. Disidangkan kalahlah Raja Lembang. Maka Raja Lembang tadi dipilah merantau. Kalau memang timbul batu ini di Sungai Bila, maka saya pulang ke Labuan Batu. Namanya batu dilempar di sungai mana timbul kan? Apa ada tuh sampai dia hubungannya dengan Syekh Itulah. Abdul Wahab. Itulah perselisihan orang itu. Oh iya Antara iya. Sultan Tapi Bila benar dengan ya. Raja Lembang tadi. Segini tuh masalahnya bukunya. Makanya Tuan Bolatan itu kemarilah Sidang. buka dia dan untuk rapat. Dari Poldung. Tahu kan? Dari Poldung. Kalau asal orang itu dari Muntenya Poldung, Dali Muntenya orang itu. Dali kan Poldung. Kota Pinang, sultannya Marga Nasution. Dia tadi mengambil anak Sultan Kota Pinang. Yang bernama Maharani ya Pak? Iya. Iya kan? Ya, Maharani nama anak Sultan Kota Pinang. Ada suaminya pada saat itu Raja Bendara. Itulah atuk kami. Sejarah untuk membangun dia kerajaan di zaman pemberontakan, di zaman revolusi sudah nggak ada lagi, dihancurkan. Jadi yang dimaksud pada masa revolusi itu, jadi pada Maret 1946, yang dimana pada saat itu sistem pemerintahan di Labuhan Batu juga berubah. Bahkan raja-raja dilemahkan posisinya dengan adanya konselor yang menjadi perwakilan Belanda dalam menjalankan kegiatan administrasi pemerintahan di wilayah tersebut. Para konselor ini dibantu oleh seorang asisten dalam menjaga efektivitas dan efisiensi pekerjaannya. Maka hal inilah yang menandai berkurangnya kekuasaan dan wewenang raja di Labuhan Batu. Di balik foto ini, Bapak Wan menjelaskan bahwa pada tahun 1936 Masehi diadakannya pasar malam 7 hari 7 malam di Kota Rantau Prapat demi memestakan atau bercitan sunat Rasul. Jadi di masa ini masih masa kerajaan raja yang bernama Raja Setia atau yang disebut nama kecilnya Raja Putra. Dari foto tersebut dimulai dari gambar yang berdiri di atas, mulai dari arah kiri ke kanan. Yang pertama ialah almarhum Raja Bendahara Lelawangsa, yang kedua Raja Amran, yang ketiga ibunda yang bernama Rondom, dan yang keempat Raja Bahrun. Di wawancara yang kedua ini kita bertemu dengan Ibu Haja Raja Puspadalimunte atau ibunda dari Bapak Wan Samsul Bahri selaku cucu dari Raja Setia. Kali ini Ibu Haja Raja Puspadalimunte akan menjelaskan mengenai sejarah Raja Setia dan Raja Lembang ataupun makam Raja Batuan Bolatan. Raja Bosal atau Siapa Bu? Raja Bosal namanya. Raja Bosar itulah atau Omak. Ah, Atau Omak. ya. Itu Raja Setia juga kamu baca tadi. Di dalam yang ada pohon sawit, Iya. yang tunggal pohon sawit di dalamnya nggak berpagar sih. Itulah dia. Bolatan. Iya. Bolatan, boleh seorang. Iya kan sejarahnya itu kan dia Raja Rantau Prapat. Iya, pocong bolatan yang tadi Jakarta. Iya. Kedua baru Raja Bosal atau ketiganya baru Uwa Raja Setia. Mengambil nama anaknya Raja Setia juga. Terakhirlah Raja. Datanglah Bupati. Raja Lembang jadi Belandanya. Oh dia Sultan Bila. Masa kau Raja punya bangunan katanya? Apa itu di mana? Iya, salah kali itu. Sekarang pilihan
Iya betul. Jadi nggak dikasih dulu ayah kami memegang kerajaan. Paling itulah. Separuh orang tepat pakai sama kau kerja. Wah itu. Separuh yang dulu tanah ayahku. Makanya dari situ ya sampai pekan lama sampai jalan Kartini apa rumah sakit. Keluar dari rumah sakit. Polanya. SMP wakaf. Masjid Kapua wakaf. Satu lagi orangnya. Jadi silangnya. Ayah kami punya wakaf ya. Silangnya. Nggak diizinkan menjadi raja gitu kan. Nah, Iya. alasannya itu kenapa gitu. Oh. Aku dan ayah kami tinggal satuku. Dia karena nggak diizinkan menjadi Sultan Bila. Dia kan Ini laki-laki ayahnya. Raja Lembang tadi kan dia mau dia jadi sultan. Karena dia dianggapnya lebih tua daripada sultan itu. Yang diangkat itu kira ngaturnya kan gitu. Jadi dia dirusaknya lah. Sultan Bila. Setiap ada perkara dimenangkannya lah. Raja setia dia semua kemari menangkan setiap perkara. Makanya disitulah habisnya kerajaan, habisnya sultan, maka timbullah bupati dibikinnya. Jangan. Jadi dia tamu baru dah ganti sama apa Belanda apa namanya? Wedana. Ya. Dulu nggak bupati Wedana namanya, itu orang Belanda. Bukan. Wedana namanya. Dulu kantornya itu di Lubang Bilik. Komplain. Ini yang anak perempuan sendiri ya. Iya. Patuan Munte, salah seorang raja yang berasal dari Toba, memiliki beberapa orang anak. Salah seorang di antaranya adalah Raja Taromar. Raja Taromar membangun wilayah kekuasaan sekitar tahun 1790 hingga awal tahun 1800. Dari silsilah Raja Taromar ini, kemudian muncul cerita tentang Raja Patuan Bolatan, yang merupakan pendiri cikal bakal berdirinya kota Rantau Prapat. Setelah selesai wawancara dengan Bapak Wan Samsul Bahri dan Ibu Haja Raja Puspa Dalimunte, tujuan saya selanjutnya ialah melihat kondisi makam Raja Patuan Bolatan. Yuk langsung aja kita menuju lokasi pemakaman Raja Patuan Bolatan. Jadi, kita sudah sampai di makam Raja Patuan Bolatan. Ayo, ikutin. Makam Raja Patuan Bolatan sendiri terletak di Pekan Lama, Kecamatan Rantau Utara. Lokasinya berada di dataran tinggi dan tak jauh dari pemukiman dan komplek perumahan Puri. Banyaknya semak yang menutupi sekeliling makam, dan dinding-dinding makam berselimutkan lumut, dan kuburan ini memiliki 7 anak tangga sebagai simbol makam para raja. Persisnya, kuburan ini berada di tengah-tengah perkebunan karet milik warga. Di makam itu, bersemayamlah sisa tulang belulang seorang raja lokal yang pada masa hidupnya pernah melakukan perlawanan terhadap Sultan Bila, penguasa yang bekerja sama dengan Belanda. Setelah kami sampai di makam Raja Patuan Bolatan, Bapak Wan menjelaskan kepada saya mengenai awal mula sejarahnya makam Raja Patuan Bolatan hingga keanehan yang terjadi di sekitar makam. Dulu tinggi. Itu tangga ya, Pak? Iya, bikin tinggi. Dulu nggak pakai tangga. Jadi setelah orang sejauh sehari itu jadi bupati, Sabrina jadi sekda, dari apa? Terombak orang ini. Orang Sabrina dulu ini. Sekda provinsi. Raja Patuan Bolatan merupakan anak dari Raja Taromar dan cucu Patuan Munte. Bolatan sendiri artinya adalah perbatasan. Raja Patuan Bolatan sendiri tidak suka dengan kebijakan Belanda dan kaki tangannya, maka Raja Patuan Bolatan memilih untuk melawan.
Raja Patua Ambolatan melakukan perlawanan terhadap kebijakan yang dikeluarkan pihak kolonial Belanda ketika itu. Perlawanan tersebut didasari dengan adanya keberatan terhadap penunjukan dan penobatan Belanda terhadap Sultan Bila sebagai penguasa di wilayah itu. Patua Ambolatan menilai kebijakan itu merupakan kesalahan fatal yang dilakukan pihak Belanda, sebab Sultan yang berdomisili di sepanjang bantaran Sebila bukanlah keturunan para raja. Bahkan, raja di bantaran Sungai Bila tidak pernah mau tunduk ke Sultan Bila di negeri lama. Perlawanan terhadap Kesultanan Bila itu berlangsung secara terus-menerus dan diikuti para penerus Patua Ambolatan. Namun, sikap kerasnya itu berujung pada penculikan salah seorang cucunya yang bernama Raja Lembang. Segan ini ada pohon apa ini? Pohon beringin. Kalau orang kampung bilang pohon kewara. Itu kayak akarnya itu masuk dari sana ke sini macam diayun ini. Setiap ada mau kejadian Labuan Bajo, dia pasti ada tanda-tanda. Setiap mau kemarau panjang, dia pasti ada tanda-tanda. Jadi orang sebenarnya kalau orang-orang sekarang kuburan keramat, sebenarnya itu kuburan keramat. Dan sekarang ini nggak mau gitu lagi. Udah banyak manusianya kan yang nggak tuntun Arab kelakuannya. Ini pohon itu ditebang ya Pak? Iya. Akibatnya, Raja Lembang yang merupakan cucu Patua Ambolatan hilang tanpa diketahui rimbanya. Tidak memilih banyak perlawanan, pihak Sultan justru mencari cara melakukan perdamaian. Salah satunya adalah melakukan ikatan perkawinan politik. Sultan menjodohkan salah seorang putrinya yang bernama Tengku Maharani ke cucu Raja Patua Ambolatan yang bernama Mangaraja Lela Setiamuda. Akhirnya kekuatan ini menghasilkan kesepakatan untuk menjadikan Mangaraja Lela Setiamuda sebagai penguasa dan raja. Bahkan keberadaan kerajaan-kerajaan di bantaran Sungai Bila memiliki hubungan erat dengan kerajaan di daerah Toba. Patua Munte, salah seorang raja yang berasal dari Toba, memiliki beberapa orang anak. Salah seorang di antaranya adalah Raja Taromar. Dia memilih merantau ke daerah Labuhan Batu, kemudian Raja Taromar membangun kekuasaan di Labuhan Jurung, yakni daratan di bantaran Sungai Bila. Raja Patua Ambolatan memiliki dua orang putra, masing-masing bernama Raja Muda dan Raja Dunia. Raja Muda memiliki kekuasaan di wilayah Sibuaya, sedangkan Raja Dunia memiliki kekuasaan di desa Tebing Linggahara. Raja Muda memiliki beberapa orang putra dan putri, di antaranya Raja Sonja Bormunte, Raja Mesya Bormunte, Raja Lembang, Mangaraja Lela Setiamuda, dan Raja Bendahara Lela Wangsa. Kini, Patua Ambolatan tinggal menjadi kenangan yang kabur bersama dua makam istrinya. Makam sang Patuan harus menanggung resiko rawan tergerus lahan dan tergerus zaman, maka dibutuhkan kepedulian pemerintah dalam melestarikannya. Bahkan, makam ini perlu dapat ditetapkan sebagai cagar budaya, agar Kota Rantau Prapat dapat memeluk sejarahnya kembali. Peristiwa-peristiwa masa lalu menunjukkan proses perjuangan manusia untuk mencapai kehidupan kemanusiaan yang lebih sempurna, dan sebagai ilmu yang berusaha mewariskan pengetahuan tentang masa lalu suatu masyarakat tertentu. Bahkan sejarah sebagai ilmu ataupun sejarah sebagai cerita adalah hasil ciptaan manusia. Dalam hal ini, manusia sebagai subjek atau yang memegang peranan sebagai penyusun ilmu dan cerita. Sejarah adalah gambaran tentang peristiwa-peristiwa masa lalu yang dialami oleh manusia, disusun secara ilmiah, meliputi urutan waktu, diberi tafsiran dan analisa kritis, sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Demikian penelitian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never